101,4 DFM Radio Musik Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar DFM Mania? Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semua selalu sehat ya DFM Mania, dan syukur alhamdulillah DFM Mania. Akhirnya Hendra senang sekali bisa kembali di Haryono Show dan talk show spesial bersama sang profesor yang sudah hadir di samping saya dengan tamu-tamu istimewa nih DFM Mania. Betul. Nah, DFM Mania juga hari ini bisa langsung nontonin di live IG karena kita lagi siaran langsung nih Prof ya. Seperti biasa, setiap di Haryono Show selalu siaran langsung di live IG-nya @1034DFM Jakarta. Boleh nontonin sambil komentar ya Prof ya. Boleh. Dan juga terima kasih yang mendengarkan langsung di streaming di www.1034dfm.com. Jadi bisa mendengarkan di mana saja di luar Indonesia juga bisa Prof. Banyak TKI-TKI yang di luar sana nih Prof ya. Dan terima kasih yang sudah gabung juga di Facebooknya DFM Jakarta, karena DFM Mania saya juga bikin status ada di Facebooknya saya, ada di situ dilihat, dan status WhatsAppnya juga ya di 0811991034. DFM Mania juga bisa bergabung di sana, nanti bertanya di Haryono Show spesial hari ini dengan tema wah ini temanya keren, penerimaan mahasiswa baru di Universitas Trilogi Jakarta. Nah, tamu istimewanya sudah datang ya Prof ya. Betul. Perjalanan jauh kayaknya Prof. Kita nunggu-nunggu lumayan lama ya Prof ya. Trilogi itu jauh. Jauh ya. Tapi dekat di hati ya. Betul. Jauh karena dekat dengan makam pahlawan. Baik, DFM Mania. Karena temanya keren banget, jadi ya setiap anak, saya punya anak, Prof punya cucu ya. Dan tamu-tamu istimewa saya nih belum dikenalin sih ya. Baik, saya kenalin dulu, apakah mereka ini masih jomblo? Mereka itu kebetulan lulusan Universitas Trilogi. Iya. Ada 2 tamu ya. 2 tamu hari ini ya. Tamu kita yang hadir hari ini narasumbernya dari Kabiro Admin dan Pemasaran Universitas Trilogi, Bapak Syafrani. Syafrani, Mas Syaf. Karena selalu di depan kalau sholat, jadi Syafnya Syaf di depan ya. MM, Mas Syafrani, MM, dan juga Dr. Rosi Iskandar, MPD, Kaprodi PGSD Universitas Trilogi. Betul. Nah, saya langsung tanya juga kabarnya. Apa kabar nih berdua kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Cuma koreksi dikit, Bang. Apa nih? Sekarang sudah bukan di program studi, tapi di bagian kemahasiswaan alumni dan pusakari. Wah, mohon maaf kalau gitu ya. Baik. Iya. Tapi udah nggak ikut racing lagi ya? Hah? Karena udah 4 kali lo menjuarai ke 4 kelas loh. Iya. Kang Rosi. Pensiun. Selama 7 tahun itu paling beda ya. Paling Rosi dan Kang Rosi juga Mas Syaf ya. DFM Mania kalau kita punya putra, putri, cucu kesayangan, masalah pendidikan itu penting banget ya Prof ya. Nah, jadi nggak ada salahnya nih untuk semuanya bisa mendaftarkan ke Universitas Trilogi ya Prof ya. Betul. Nah, itu dia DFM Mania. Jadi ini kesempatan karena Iya. Universitas Negeri sudah pengumuman. Iya. Jadi banyak yang tidak diterima, biarpun banyak yang diterima. Iya. Tetapi Universitas Trilogi justru membuka diri sekarang ini. Iya. Iya. Jadi semuanya berhak atas pendidikan dan orang Betul. tua bangga ya Dan dengan nilai keberhasilan anaknya sarjananya ya. sama saja. Iya. Lulusan Universitas Negeri maupun Universitas Trilogi itu sama sarjana. Kalau sarjana komputer ya sarjana komputer, Iya. sama saja. Iya. Ilmunya kadang-kadang lebih besar di universitas swasta Iya. dibanding universitas negeri. Ya, tetapi karena namanya negeri itu kelihatannya kayak mentereng gitu. Tapi sebenarnya sama saja. Di Amerika misalnya universitas swasta justru 5-10 yang terbaik itu universitas swasta. Universitas negerinya Amerika itu biasanya rankingnya di bawah nomor 50 begitu. Wah, kalau ngomongin Amerika jauh dari Prof ya. S1, S2, S3-nya kan di Chicago ya. Iya. Iya Prof, dalam waktu berapa tahun Prof? Kurang dari 3 tahun ya. Gimana coba DFM Mania? Kurang lebih dari 3 tahun semua. Karena universitas swasta itu bisa mengurangi waktunya. Oh. Nah, sekarang ini universitas swasta Indonesia juga bisa mengurangi waktunya. Iya. Jadi kalau 4 tahun bisa 3 tahun. Nah,
Kalau S2 misalnya 2 tahun bisa 1 tahun. Iya, Nah iya. ini sudah luar biasa karena menterinya pendidikan sekarang ini sudah dari Amerika, jadi dia tahu menyesuaikan diri. Iya. Nah, baik mengenai penerimaan mahasiswa baru di Universitas Trilogi Jakarta. Berarti pertanyaannya untuk Mas Syaf juga Kang Rosi, infonya nih, info penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2023. Terus juga ini apakah masih dibuka? Nah, lanjut apa saja persyaratannya nih, Mas Kang Rosi, silakan. Mas Syaf ya. Kayaknya Mas Sab dulu yang harus jawab ya. Oh iya, WhatsApp dulu ini. Iya. Ya, baik Bang Hendra dan Prof. Haryono dan para DP, pendengar semua di mana DP pun Mania. berada. DP Mania. Iya. Ya. Sekarang kita masih buka untuk pendaftaran Universitas Teologi. Yang pertama kita ada perpanjangan gelombang kedua. Iya. Perpanjangan gelombang kedua ini kita buka sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Iya. Kenapa ada perpanjangan, Prof? Karena ada permintaan dari beberapa lulusan. Mereka dulu karena nggak sempat untuk mengurus perlengkapannya. Oh, Karena kan dulu ada libur cuti Idul Adha Iya, dan sebagainya iya, macamnya. iya. Yang kedua karena kelulusan mereka belum mendapatkan ijazah dan sebagainya macamnya. Dan mereka pengen kuliah di Universitas Teologi. Iya. Makanya kemudian kita kasih gelombang perpanjangan. Iya. Gelombang kedua, Gelombang yaitu kedua. di akhirnya tanggal 31 Juli 2023. Iya, iya. Nah, nanti juga kita akan buka di gelombang Agustus dengan program kemerdekaan yang kemudian nanti akan kita sesuaikan dengan masing-masing mereka. Nah, di program kemerdekaan ini di bulan Agustus mereka bisa masuk merdeka dengan jalur yang mereka pilih. Oh. Nah. Keren nih Prof ya. Ini juga Prof sesuai dengan yang diamanahkan oleh Profesor Hano dan para pendiri Trilogi agar bagaimana semua potensi lulusan itu terserap. Jadi mereka tidak hanya pintar secara akademik, Ya. ada juga yang non akademik, ada juga mereka yang bakatnya di organisasi. Nah, kita terima jalur-jalur itu. Iya, iya, iya. Baik tadi. Secara khusus ini memang sengaja dibuka karena pendaftaran dan pengumuman universitas negeri sudah selesai begitu. Iya, Jadi iya. kesempatan yang tidak diterima negeri tidak perlu putus asa, bisa masuk Universitas Trilogi. Iya, Iya, bisa benar sekali. di gelombang kedua, terus juga lanjutannya di bulan Agustus ya. Bulan Agustus, Betul. Iya. Bukan gelombang merdeka. Ya. Dan untuk gelombang merdeka ini kita sesuai dengan amanat yang tadi disampaikan, kita kan punya, Kang Rosi mungkin tahu, sekarang sedang digencarkan kurikulum Merdeka Belajar. Iya, Dan benar. ini kita korelasikan dengan semangat itu. Dari Jadi mulai- agar Dari mulai PAUD ya. dari mulai PAUD sampai dengan pendidikan tinggi sekarang Iya, sudah iya. menggerakkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, untuk itu di program Merdeka ini juga kita sesuaikan agar tadi bagaimana semua lulusan dari sekolah SMA, SMK dan MA sederajat itu bisa untuk kuliah. Oke. Seperti itu. Tertampung di perguruan tinggi. Tertampung ya. Iya. Nah, persyaratannya nih Kang Rosi nih. Ya, siap. Untuk putra-putri DP Mania yang ingin mendaftarkan langsung ke Universitas Trilogi Trilogi, pastinya ya. Iya, silakan Kang Iya. Rosi. Terima kasih Pak. Tentu dari apa yang tadi disampaikan Mas Syaf, Iya. bahwa persyaratan sama halnya dengan bagaimana setelah lulus teman-teman siswa dan siswi SMA, SMK ataupun MA sederajat untuk membawa persyaratan yang dikhususkan, dipersyaratkan diantaranya legalisir ijazah ataupun transkrip nilai, kemudian kartu keluarga, KTP dan lainnya nanti silakan dibawa ke ruang sekretariat penerimaan mahasiswa baru Universitas Trilogi lantai 2 Universitas Trilogi. Iya. Nah, dari persyaratan itu tentu nanti akan kami proses dan bisa juga nanti diakses melalui sistem cloud siakan kami melalui online. Online ya. Ya, nanti di admisi.trilogi.ac.id bisa langsung di scroll di sana aja, langsung bisa ada persyaratan prodinya apa saja. Iya. Semua tinggal pilih, klik dan lain sebagainya. Nanti Mas Syaf selaku pimpinan di sana akan langsung mengakomodir melalui timnya. Oke, tuh Jadi langsung segala ya. sesuatunya dipermudah. 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 Iya. Iya. Berarti bukan merdeka itu mudah, tapi dipermudah. Dipermudah. Itu persyaratannya DP Mania bisa secara online, datang langsung ke sana ke lantai 2 ketemu Mas Syaf. Iya. Atau juga yang lainnya ya. Iya. Iya. Kalau waktu yang pekan lalu ya Prof,
sama Kak Pipi kalau nggak salah nanti diajak keliling dulu tuh di kampus. Ada kampus tour Pak nanti. Nah, ada Nah, kampus tour ya. Iya. Di Di mana? kampusnya itu Iya. memang kampus di kota, Iya, Iya. betul. serba kota, Iya. Iya. serba efisien gitu. Iya, jadi peserta Dan, didik datang ke sana langsung minatnya lebih tinggi ya, Prof ya. Seperti Mas Rusi bilang, ini semuanya dengan sistem internet. Iya, iya, Jadi iya. internetnya sangat kuat gitu. Oke. Terus untuk jalur yang spesial misalkan jalur prestasi atau Iya. ada juga kan ya? Ada. WhatsApp ya. Jadi kita buka tadi kembali berbagai jalur kita buka untuk tadi menampung Prof agar tingkat partisipasi pendidikan secara umum itu bisa meningkat, terutama khususnya di pendidikan tinggi. Iya, iya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan perkembangannya adalah jumlah mahasiswa di pendidikan tinggi itu masih di angka sekitar 4-5 jutaan ya Prof ya. Iya. Dan sebenarnya porsinya itu masih banyak di perguruan tinggi swasta. Nah, makanya itu kemudian kita melihat banyaknya peminat ini dan kemudian banyaknya lulusan SMA yang setiap tahun lulus. Iya. Nah, kita buka pengen mengakomodir mereka dengan berbagai potensi mereka. Nah, kita buka misalkan jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini pun kita bagi lagi mereka sesuai dengan prestasi-prestasi Iya, mereka. iya, iya. Kan ada prestasi itu Bang, akademik, non akademik gitu kan. Betul. Nah, mereka yang juara olimpiade misalkan Iya, itu iya. bisa masuk ke trilogi tanpa tes. Oh. Hanya dengan semacam ijazah atau sertifikat kompetisi yang mereka ikuti gitu. Iya, iya. Jadi- Nah, di non akademik juga seperti itu. Misalkan kemudian kemarin kan ada yang ikut SEA Games, kan Iya. olahraga nasional gitu. Nah, kemudian ijazah-ijazah itu atau sertifikat-sertifikat dari kompetisi itu sebagai syarat utama mereka diterima di kita. Iya, Seperti jadi itu. yang nggak masuk ke perguruan negeri nggak usah khawatir Nggak ya. usah khawatir, Nggak usah, iya. kan pada berprestasi loh di akademi atau non akademi Iya. tadi ya. Banyak loh, Mas. Prestasi Iya. itu juga kalau yang nilainya selalu tinggi Iya. di SMA itu prestasi juga. Iya, 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 baik. Nah, untuk tadi kan kita nih saya pekerja misalkan karyawan. Ada Karyawan. nggak kelasnya nih? Ada itu, Pak. Selain dari tadi yang SM Lulusan sekolah. sekolah Iya. SMA atau MA tadi yang sederajat ya. Iya. Untuk kelas karyawan gimana nih Mas Syaf? Kang Rosi, silakan Mas Syaf dulu. Masyap dulu ya. Ya, jadi kita tidak hanya membuka kelas reguler yang biasa untuk anak-anak lulusan SMA sederajat, Iya. tetapi kita juga buka untuk kelas karyawan, teman-teman yang sekarang sedang meniti karir, bahkan teman-teman yang sekarang sedang berkarir dimanapun gitu, di level manapun mereka kita buka. Nah, kita ada namanya yang pertama itu kelas karyawan. Nah, di kelas karyawan ini mereka kuliah kita setting tanpa mengganggu aktivitas kerja mereka. Nah, itu di kelas karyawan. Iya. Dan ada juga di skema karyawan kita punya program namanya rekognisi pembelajaran lampau. Nah, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, kalau kita singkat jadinya RPL. Nah, ini sesuai dengan amanah Mas Nadim, Prof, dan pendengar semua, sejak tahun 2021 dicetuskan namanya program RPL. Nah, di mana masing-masing orang yang punya pengalaman lampaunya itu bisa direkognisi, diakui sebagai SKS. Iya. Misalkan Bang Hendra nih Iya, iya, iya. sudah berpengalaman sebagai penyiar 20 Radio. tahun misalkan. Iya. Nah, pengen kuliah di kita, pengalaman itu kita rekognisikan sebagai mata kuliah. Oh. Sehingga nantinya dengan ikut program RPL ini, mahasiswa tidak harus, kalau misalkan ngambil S1 tidak harus 4 tahun, itu bisa 2 tahun. Nah, kalau ngambil S2 tidak harus 2 tahun, tapi bisa 1 tahun. Nah, jadi mereka bisa 2 hemat. Yang pertama hemat waktu, yang kedua hemat biaya. Iya. Seperti itu. Iya, gimana Prof? Betul. Jadi udah hampir kayak mirip di Amerika tuh. Pak Rektor menyatakan kalau memang luar biasa pengalamannya bisa sampai 70% mata Iya. kuliah itu sudah diterima. Dikonversi ya. Dikonversi RPL itu. Iya, baik DP Mania. Jadi nggak usah khawatir nih ada kelas reguler yang buat karyawan tadi ya Mas Iya. Kang Rosi ya. Iya, betul. Iya, sesuai dengan mungkin juga selain karyawan kan bisa juga pengusaha nih atau juga UMKM kan. UMKM, Iya, bisa diterapkan juga di Iya. terus Para praktisi-praktisi iya, iya. Wah, Oh. banyak juga yang mendaftar sekarang. Tapi sudah ada sebelumnya Sudah. yang sudah berjalan Kang ini Mas Syaf, Kang Rosi. Sudah berjalan, sudah mereka sudah mulai kuliah tadi. Alhamdulillah animo sangat tinggi dan Iya. untuk kami sampaikan juga dari
ratusan PTS yang ada di Jakarta, jadi tidak semuanya bisa mengikuti program ini. Jadi ada asesmennya juga dari kementerian. Sehingga alhamdulillah Trilogi terpilih untuk dipercaya mengelola program RPL ini. Gitu. Iya, Seperti iya. Oh, jadi bisa jadi pengusaha juga Prof kalau Betul, kuliah di betul. Universitas Trilogi ya. Karena kan Betul. teman mahasiswanya pengusaha yang punya UMKM, terus juga yang karyawan ya, Prof ya. Jadi pengusaha bisa pengusaha terkenal yang dulu saudara sekarang bisa Dr. Ades, bisa SE. Bisa. Iya. Ya. Jadi Jadi tidak- kita lebih gagah gitu ya. Tidak hanya menunggu menjadi pengusaha setelah sarjana, tapi sebelum sarjana mereka sudah jadi pengusaha. Sudah jadi pengusaha. Sesuai tagline Trilogi, Iya. Pak Saf. Jadi kolaborasi, keteknoseprenan dan kemandirian. Ah, itu dia DP Mania. Semuanya sudah berjalan, Prof, ya. Betul. Iya, dan tadi untuk kembali lagi kelas karyawan sudah, pendaftaran yang baru lulus SMA, MA atau sederajat ya Sederajat. sudah. Iya. Untuk kelas karyawannya, terus mata kuliahnya nih, Ya. ya seperti apa nih? Masa Mata kuliah nanti akan dijelaskan oleh mantan Kaprodi ya, yang sekarang menjadi kepala Biro Kemahasiswaan Alumni dan Career Center. Ya. Iya. Dan beliau sangat tahu nanti. Tapi kalau di kita secara umum, ya. kita punya mata kuliah khusus tentang keteknosociopreneuran. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengantarkan mereka menjadi modal-modal mereka untuk menjadi teknosociopreneur itu. Iya, Nah, iya. yang kedua, kurikulum kita selalu update dengan perubahan perkembangan zaman, adaptasi, disesuaikan gitu ya. disesuaikan. Nah, ini Iya. kemudian salah satu ciri khas Trilogi juga, agar bagaimana setiap lulusan di Trilogi itu tidak terjebak dengan berbagai hal yang menyebabkan mereka vakum setelah tamat, tetapi mereka bisa beradaptasi dan langsung bisa, tadi seperti saya katakan, tidak hanya menunggu sarjana dulu baru menjadi pengusaha, tetapi pas kuliah mereka sudah menjadi pengusaha. Seperti itu. Nah, Prof. Ya, itu memang pedomannya itu, pedomannya harus begitu lulus langsung bisa praktek gitu. Iya. Praktek pengusaha kayaknya, tapi juga praktek jadi guru, praktek jadi seniman. Karena seniman ada semacam seniman begitu untuk iklan dan sebagainya. Kita juga menghasilkan lulusan-lulusan yang hampir semua pekerjaan dihasilkan oleh Trilogi. Iya. Bahkan kalau nggak salah kemarin setelah lulus kuliah dari Universitas Trilogi, KPP kan malah mengajar jadi Malah dosen mengajar jadi ya, dosen di sana. Iya. Betul. Ini produsernya kemarin yang bawa ke sini. Jadi salah satu keunikan Universitas Trilogi dalam khususnya kurikulum Merdeka belajar sekarang ini, tadi disampaikan Pak Sab, setiap program studi sudah men-setting bagaimana kurikulumnya ataupun mata kuliah-matanya sesuai dengan kekinian. Iya. Mereka bagaimana menghasilkan lulusan ataupun luaran capaian lulusan mahasiswa di program studi masing-masing agar senantiasa mereka sudah siap untuk terjun ke lapangan. Walaupun tadi disampaikan sebelum lulus pun mahasiswa yang lulus dari Trilogi, mereka sebelum lulus sudah bekerja karena ada mata kuliah keteknosociopreneuran yang dibina secara langsung oleh pembina, tenan dan sebagainya, baik itu dari lembaga terkait, dari mulai kegiatan pengembangan dari awal sampai mereka menciptakan suatu produk baru. Iya. Nah, itulah yang bisa diaplikasikan di masyarakat. Iya. Nah, itu. Bisa berinovasi ya. Berinovasi. Universitas Trilogi ya. Universitas Trilogi. Mana keren ya. Buruan daftar sekarang nih. Lebih-lebih prakteknya Betul, mahasiswa itu Iya. adalah di tempat kerja yang memang ada relevansinya, ada Iya. hubungannya Betul. dengan apa yang sedang dipelajarinya. Iya. Sehingga seakan-akan mahasiswa nanti kembali ke kampus bisa bilang pada dosennya, Pak, saya perlu mata kuliah ini karena ternyata di tempat saya praktek ada Banyak peminat masalah-masalah yang Iya. berhubungan dengan mata kuliah ini. Nah, Iya. jadi para mahasiswa bisa mengusulkan kepada dosennya, kemudian diolah menjadi mata kuliah tertentu. gitu. Iya, Iya, betul. Hebat Universitas Trilogi. Bahkan kemarin waktu pertukaran mahasiswa ya Kang Iya. Rosi ya, sampai ke Papua, Ke Sorong. ke Sorong ya. Betul, betul. Padahal Kang Rosi udah pernah ke sana belum? Belum. Mahasiswa nih yang udah berangkat ya. Nah, itulah salah satu keunggulan dan kelebihan yang Iya. diterapkan dari kurikulum yang Iya. Universitas Trilogi lakukan sekarang, Iya. di mana mahasiswa sekarang terlibat dalam kegiatan Merdeka Belajar, baik itu aktivitas pertukaran mahasiswa Iya. yang
di dalam negeri ataupun yang keluar negeri, kemarin Thailand, kemudian sekarang MBKM di berbagai perusahaan magang bersertifikat, Iya. independen, kurang lebih 100 orang sekarang periode ke-6 sudah diberangkatkan. Kemudian kampus mengajar di sekolah-sekolah di sekitar Jakarta, mereka sudah terlibat juga. Kemudian berkaitan dengan proyek kemanusiaan KKN sekarang lagi berlangsung di Bogor. Kurang lebih memberangkatkan 500 mahasiswa. Nah, itulah salah satu bagaimana bentuk realisasi ataupun kerealistikan visi misi Masiologi biar diterapkan di masyarakat. Betul banget DP Mania, biar bisa terapkan di masyarakat. Selain terapkan di kampusnya sendiri, mahasiswa yang dari luar daerah bisa membangun daerahnya, Prof. Betul. Jadi ada juga nanti barangkali program ke daerah masing-masing. Iya. Jadi sarjana pulang kampung kok gitu. Iya, sarjana pulang kampung. Calon sarjana pulang kampung. Setelah pulang kampung bawa calon mahasiswa, Bro. Kalau masuk pulang ke Riau, tapi dia betah di Universitas Trisakti. Nggak pulang ke Riau. Jadi calon-calon guru itu kembali ke sekolahnya masing-masing, membawa mahasiswa pulangnya. Saya sebelumnya mau menanyakan tentang uang pendaftaran, apakah bisa diangsur dan apakah fasilitasnya sama. Terus juga tadi ada pertanyaan, nah ini RPL ini pembelajaran baru gitu dari Pak Menteri, RPL ya bukan RDL ya. Kalau itu jarak jauh ya. Walaupun kita pendaftarannya tadi kata Mas Syaf juga Kang Rosi bisa melalui online di Universitas Triwagi. Nah, untuk uang pendaftaran bisa diangsur, terus fasilitasnya juga apakah sama nih di Universitas Triwagi ini Mas Syaf, Kang Rosi? Ya. Untuk pendaftaran, ya. Nah tadi selain dijelaskan oleh Kang Rosi tentang syarat-syarat administrasinya sudah. Nah sekarang uang pendaftaran. Nah di kita biaya pendaftaran dalam program yang sedang kita buka sekarang, mereka kita bebaskan uang gedung dan uang pangkal sebesar 25 juta rupiah. Jadi setiap mahasiswa baru yang daftar, mereka kita bebaskan untuk membayar uang itu gitu. Jadi totalnya 25 juta rupiah. Dan selain itu kita berikan juga mereka semacam benefit bebas uang formulir. Jadi mereka tidak bayar uang formulir. Berapa tuh, Pak? 300.000 rupiah. Bebas. Ya. Nggak ada uang formulir. Jadi itu bentuk kontribusi kita untuk supaya mereka tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul. Dan yang kedua, tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan ke Universitas Trilogi. Ya, seperti itu. Nah, untuk biayanya mereka hanya membayar uang per semester saja. Jadi uang per semester saja, dan itu pun bisa mereka angsur. Di pembayaran pertama itu bisa sekitar 500.000 sampai dengan 1.500.000 per semester aja bisa diangsur loh. Jadi mereka bisa bayar uang di awalnya seperti itu. Nah, untuk uang per semester kita di kisaran 4 jutaan sampai dengan 8 jutaan. Sesuai dengan program studi tadi. Seperti itu. Oke. Gimana nih, Prof? Jadi memang kemudahan itu kita lakukan karena sistemnya sekarang online. Jadi kenapa harus bayar? Kalau online itu kan tinggal apa itu namanya? Klik langsung gitu ya. Pecet saja masa bayar. Mestinya yang bayar universitasnya karena yang mecet kan mahasiswanya. Oke, bagus. Jadi per semester aja tadi ya. Jadi mereka cukup membayar uang semester saja, uang kuliah saja. Dan itu pun bisa diangsur. Bisa mereka menggunakan apakah skema bulanan, angsuran bulanan, atau skema per semester bayarnya, atau juga bisa skema per langsung sampai lulus. Itu kita sajikan pilihan-pilihan itu. Iya, ini berlaku untuk semuanya nih, yang berlaku untuk semuanya. Kelas karyawan juga. Oke, gimana Prof? Jadi tidak ada alasan tidak punya uang. Tidak ada alasan tidak punya. Kita tidak membayar setelah lulus, tidak. Ya. Karena biasanya itu menumpuk, ijazahnya menumpuk di perguruan tinggi karena tidak diambil, karena belum bayar. Nah itu sekarang kita bayarnya selama masa kuliah. Apakah bayarnya bulanan atau bayarnya satu semester itu bisa diatur. Oke, DP Mania. Nah, ini untuk DP Mania semuanya, kalau kelas karyawan, terus juga semuanya tadi bisa diangsur ya per semester, bisa per bulan, bisa per bulan, semester, atau sampai lulus. Itu kalau untuk jurusannya apakah sama? Tadi kan totalnya bisa ada yang 4 sampai 8 juta. Apa tergantung jurusannya ke ininya? Silakan, Kang Ros ini. Kalau pembayaran UKT, uang kuliah tunggalnya, tentu tergantung dengan program studi yang masing-masing. Misalkan program studi pendidikan guru anak usia dini, biaya per semesternya itu 4 juta rupiah.
tentu 4 juta rupiah itu bisa diangsur per bulan tadi atau per semester atau sampai lulus pun nanti mungkin Mas Saf ada cashback kalau sampai lulus ya. Ya apalagi tadi udah ada disampaikan untuk uang gedung dan uang pangkal bebas senilai 25 juta rupiah. Formulir juga Nah, ada uangnya, iya ya. seperti itu. Nah, adapun yang program studi lainnya, semisal ada pendidikan guru sekolah dasar, ekonomi pembangunan, ataupun desain komunikasi visual, yang harganya desain komunikasi visual itu ada 8.750.000, sama juga bisa diangsur per bulan, yang kisaran per semester registrasi awal adalah 2.500.000 rupiah, dan sisanya 1 juta rupiah per bulan sampai semester berakhir, kurang lebih 8 juta, seperti itu. Oke. Dengan kebaikan-kebaikan itu tentu akan memudahkan mahasiswa, walaupun yang terkendala biaya bisa diangsur ataupun yang lainnya. Ataupun nanti misalkan kami kan dari kemahasiswaan menawarkan ada funding lain, misalkan skema beasiswa yang bisa kami sampaikan, apakah dari Bank Indonesia, apakah dari Basnas, ataukah dari Yayasan Beasiswa Jakarta, yang sehingga mereka bisa mengakses biaya tersebut. Itulah yang kemudahan-kemudahan itu selain fasilitas yang telah ditawarkan kepada mahasiswa ketika menjadi mahasiswa. Iya. Nah, kalau misalkan saya mau daftar nih, terus saya ajak temen berapa orang dapat Iya. nggak saya nih benefit? Nah, ini Bapak Saf yang harus menjawab ini. Saya kasih tahu nggak pada saat Kasih tahu ya Sekarang problem. kita memberi insentif bukan mengajak teman, tetapi teman yang kira-kira mempunyai kemampuan bayar yang tinggi itu Iya, iya. kita sangat hargai. Iya. Iya, iya. Gimana Mas Saf? Jadi Mau kalau ditambahin? untuk program kita namanya program Get Student. Iya, iya. Ya, jadi setiap siapapun yang kemudian mengajak temannya, Mhm. keluarganya gitu Iya. kan, atau siapapun itu ada insentif atau benefit yang kita berikan ke bersangkutan. Iya, iya. Dapat. Iya, Iya, dapat. teman. Jadi kalau misalkan Bang Enla bawa 20, Iya. nanti ada kita kasih. Iya. Iya. Ya kan seperti umroh, Prof. Bawa Betul, berapa betul. jemaah kita gratis. Gratis, ya. Kalau ini dapat potongan diskon ya, dapat cashback ya, Prof ya. Gimana, Prof? Dapatnya, Prof? Memang itu benar. Jadi Hmm. potongan itu mengajak temannya sama-sama satu sekolah. Oleh karena itu mahasiswa trilogi itu diterjunkan untuk kembali ke sekolah masing-masing, mengajak teman-temannya dan Iya. menceritakan betapa mudahnya kuliah di Universitas Trilogi, tetapi tetap harus berkualitas. Iya. Mudah tapi kualitas tinggi begitu. Betul, betul. Betul. Informasi nih Pak, Iya. Nah, kemarin Iya. Masilogi baru mahasiswa kami Hah? baru mendapatkan kejuaraan di internasional di Malaysia berkaitan dengan non akademik olahraga, dan hari Sabtu kemarin mahasiswa kami juga mendapatkan kejuaraan lomba tenis lapangan dalam program kreativitas mahasiswa se-DKI Jakarta. Nah luar biasa, alhamdulillah, itu mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik nanti para calon mahasiswa SMA, SMK ataupun MA sederajat, walaupun tidak melalui masuk akademik, melalui prestasi akademik, tetapi melalui jalur non akademik prestasi olahraga lainnya, teman-teman bisa masuk di Universitas Trilogi. Seperti itu. Jadi DP Mania yang masuk atau mendaftar di Universitas Trilogi sudah kelihatan nggak nih sama ya dosen-dosen di sana, Kang Rosi juga Iya. maksud, wah ini cocoknya misalkan saya nih, ini jurusannya yang ini nih misalkan Iya. gitu, diarahkannya bisa juga. Betul, nanti kan ketika pendaftaran itu biasanya kita ada proses tes potensi Iya, akademik iya, iya, iya. Ada proses khususnya untuk prodi desain ataupun desain komunikasi visual, itu ada proses bagaimana mereka terkait dengan kebidangan program studinya. Iya, Nah iya. itu nanti akan mengarah apakah cocoknya saya di passion desain produk ataukah di visualisasi dan komunikasinya. Iya, iya. Begitupun ketika pemilihan program studi ketika pendaftaran akan dijelaskan oleh tim kami di Iya. PMB, di penerimaan mahasiswa baru, bagaimana kejelasan setiap program studi yang ada di setiap masing-masing program studi. Iya. Nah, sehingga pemilihan itu akan memudahkan mereka, wah saya ke depan pengen cerita ini, nanti akan dijelaskan oleh tim kami, seperti itu. Iya. Tambahin lagi Mas. Ya, jadi benar tadi, kalau mereka kuliah, kita inginkan mereka tidak hanya mendapatkan input teori tentang mata kuliah mereka, Iya. nah, tapi kita ingin juga kemampuan non akademik mereka juga tetap terasah dan kalau bisa sampai expert gitu. Iya, Nah, oleh iya. karena itu di Trilogi kita fasilitasi mereka di bawah naungan Pak Rosi, apapun yang mereka minat bakatnya itu difasilitasi.
mereka misalkan suka di catur, Iya. ya kita kembangkan catur mereka. Mereka suka di futsal, kita kembangkan futsal mereka. Iya, Pak Rosi, betul. ya. Sehingga mereka tadi imbang, prestasi akademik dan non akademiknya imbang gitu. Dan alhamdulillah tadi seperti yang contoh-contoh yang disampaikan Pak Rosi tadi, Iya. itulah hasil dari bagaimana kita mengimbangi antara kemampuan akademik dan akademik mahasiswa trilogi seperti itu. Ya, berarti komplit ya, Prof? Bukan begitu. Jadi ini adalah agar supaya masuk perguruan tinggi itu bukan momok, Iya. tapi suatu kesenangan dan berakhir dengan kesarjanaan, dan dengan sendirinya mutu akademisnya menjadi sangat tinggi karena belajar dengan kesenangan, jadi Iya. belajar dengan kenikmatan, Iya. bukan belajar karena terpaksa, begitu bukan. Iya. Keren tadi tuh. Belajar dengan Kesenangan. kesenangan dan balik dengan kesarjanaan. Kalau tadi pernyataan Prof itu seperti Ki Hajar Dewantara. Wah. Ketika datang, kan kalau Ki Hajar Dewantara menyampaikan sebagai taman siswa. Ketika datang ke kampus dengan senang hati, ketika pulang dari kampus berat hati. Nyaman dengan suasana kampus. Iya. Ya. Ya udah tinggal di kampus aja kan. Iya. Percaya dirinya makin tinggi. Iya. Iya, iya. Seperti misalnya guru-guru PAUD itu sudah bertahun-tahun mengajar PAUD, tapi tidak punya sarjana. Jadi kalau ditanya, kamu sarjana apa? Itu pikirannya dan mukanya berpindah-pindah karena tidak bisa menyebutkan kerjaannya. Iya, iya. Dengan kuliah di trilogi, maka dengan sendirinya dia akan menjadi yakin, oh saya sarjana Iya. ilmu pendidikan. Iya, itu seorang guru PAUD loh. Apalagi sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka ya, Prof Iya, ya. betul, Iya. betul. Jadi semuanya harus merdeka juga Iya. dari tingkat PAUD ya. Pengajarnya maksudnya. Pengajarnya. Ya. Iya, SD, SMP, SMA dan seterusnya ya. Oke. Ini baik, ini bisa disampaikan Mas Syaf mengenai tadi statement deh, boleh gitu ya. Iya. Dikatakan ya dari Universitas Trilogi, terutama yang dikejar nih yang gelombang Juli ini, bulan Juli tanggal 31 ya untuk pendaftarannya. Silakan Mas Syaf. Jadi kita untuk gelombang yang terakhir ini, yang segmen sampai dengan 31 Juli 2023, Iya. itu kita tadi masih memberikan yang pertama, benefitnya adalah bebas uang gedung dan uang pangkal senilai 25 juta rupiah. Yang kedua, kita bebaskan mereka biaya formulir pendaftaran. Jadi sehingga mereka hanya membayar uang kuliah semesternya saja, dan itu pun bisa mereka angsur, baik itu melalui skema angsuran bulanan per semester, atau mungkin kalau yang mau sampai lunas kita juga terima seperti itu. Dan memang harapan kita adalah para mahasiswa itu yang kuliah di trilogi itu bisa mendapatkan maksimal mungkin, Prof, kemampuan kematangan akademiknya, juga kematangan dan kemampuan dan akademiknya. Dan oleh karena itu, bagi yang pengen mendaftar di trilogi, silakan bisa langsung secara online, tidak perlu datang ke kampus. Iya. Nah, kalau datang ke kampus, kita kasih mereka tur kampus. Nah, tapi kalau yang tidak mau datang ke kampus juga bisa melalui pmb.trilogi.ac.id Iya. atau langsung hubungi kami di 08 1111 2758. Akan kami layani mereka. Jadi dimanapun mereka, misalkan tidak hanya di Jakarta, di luar Jakarta atau di luar Pulau Jawa, itu bisa kita layani seperti itu. Oke. Tambahan Kak Rosi. Bisa juga nanti bisa di scroll sosial medianya Universitas Trilogi. Bisa Iya. tanya-tanya langsung dengan kakak-kakak yang cantik. Kemudian ada nanti kegiatan-kegiatan yang memang rutinitas disampaikan di dalam kegiatan sosial medianya Universitas Trilogi. Baik itu di website ataupun di Instagram, di Facebook ataupun yang lainnya. Nah, di sana kegiatan kami akan diinfokan, nanti akan terhubung dengan sekretariat bagian penerimaan mahasiswa baru, seperti itu. Iya. Di ini lagi mungkin alamat juga websitenya. Iya. Silakan. Untuk websitenya nanti bisa klik di Instagramnya Trilogi Univ, ataupun Facebooknya Universitas Trilogi, ataupun websitenya di www.trilogi.ac.id. Iya. Harapannya? Harapan untuk ke depan, Ya. jangan lupa kepada para pendengar semuanya, Universitas Trilogi dengan berbagai kebaikan yang ditawarkan hari ini, jangan sampai ketinggalan. Universitas Trilogi ketika teman-teman masuk sebagai mahasiswa akan merasakan bagaimana suasana kampus swasta terasa kampus negeri. Nah, Oke, Mas Syaf, ini apa nih pesan dari Mas Syaf, kunci agar sukses kuliah di Universitas Trilogi? Silakan. Kunci agar sukses kuliah di kampus trilogi, Ya. kunci yang pertamanya adalah mereka harus kuliah di
kampus Trilogi. Iya dong, iya dong. Mereka kalau nggak di situ nggak dapat kuncinya. Nggak dapat kuncinya, bisa aja. Bisa aja ya, Bro. Itu kan benar ya Prof ya. Betul, betul, betul. Saya kira secara khusus saya ingin Ya. memberitahukan kepada mereka yang tidak sempat diterima di universitas negeri, jangan putus asa, jangan menggantung diri, jangan kemudian menunggu tahun depan. Ya. Sekarang saja kuliah di Universitas Trilogi. Sekarang pendaftarannya Juli, nanti kalau perlu masih diperpanjang lagi pendaftaran merdeka di bulan Agustus ya. Iya, sesuai dengan kurikulumnya ya. Betul, betul. Kurikulum merdeka dari Ya, Kementerian pilihannya Pendidikan. banyak, Pilihannya ada banyak. 13 program studi Ya. dan rata-rata program studinya sangat menarik. Mulai dari guru dari PAUD sampai guru pada perguruan tinggi. Iya. Jadi ada program-program yang S2 yang bisa mengajar di perguruan tinggi. Baik, betul. Sayang kalau nggak kuliah di Universitas Trilogi Jakarta. Buruan, saya jadi kepengen deh. KPL. Jadi asistennya Prof. Iya. Baik. 1 menit lagi deh masing-masing nih. Kang Rosi sampaikan lagi deh sebelum kita pamit nih di Haryono Show. Ya. Ya. Untuk teman-teman siswi SMA, SMK, SMA sederajat yang belum lulus dari perguruan tinggi negeri, tadi disampaikan kembali, jangan sungkan-sungkan untuk bisa menghubungi kami. Kami akan menjemput ataupun kami akan siap membantu teman-teman semua untuk bisa mendaftar di Masologi. Dan segera ketika teman-teman sudah bergabung dengan kami, segala fasilitas ataupun yang lainnya, teman-teman akan bisa menjadi keluarga besar Masologi yang senantiasa akan mengembangkan bakat dan minat serta kegiatan akademiknya. Oke, Mas Syaf. Kalau dari kami tim admisi dan pemasaran Universitas Trilogi kepada para lulusan SMA, SMK dan MA sederajat ataupun kepada kakak-kakak dan abang-abang yang sekarang sedang meniti karirnya ataupun kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang sekarang berkarir dimanapun berada, kami tunggu di Universitas Trilogi. Ditunggu di Universitas Trilogi, Prof. Dan lebih menarik lagi karena kami juga telah memberikan kuliah khusus pada pegawai-pegawai, pejabat-pejabat tinggi dari Perpustakaan Nasional, maka Perpustakaan Universitas Trilogi bergabung dan berkait dengan Perpustakaan Nasional, sehingga referensi buku atau apapun yang ada di Universitas Trilogi adalah juga buku-buku atau bahan-bahan kuliah yang ada di Perpustakaan Nasional yang terhubung pada Perpustakaan Internasional. Baik, wah. Oke DP Mania, sampai ketemu lagi di Haryono Show yang akan datang. Tapi saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Syafrani MM. Iya. Baik DP Mania, tapi jangan lupa karena Haryono Show di Rabu yang akan datang nih. Wah, ini temanya tentang kesehatan ya Prof ya. Terima kasih DP Mania. Dan terima kasih Kang Rosi ya, Mas Syaf ya. Terima kasih untuk semuanya yang bisa nanti nonton tayangan ulang kita di YouTube-nya, jangan lupa ya. Nah, di YouTube-nya DFM pastinya. Dan di YouTube-nya tuh @1034 DFM. Saya harus ngingetin DP Mania. Nanti ada siaran ulangnya kalau yang bisa nonton ulang langsung itu channel YouTube-nya di medsos kita. Oke, DP Mania, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya Hendra bersama Profesor Dr. Haryono Suyono, Mas Syaf, juga Kang Rosi, pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.